sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya yang belum subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku akan memberikan tutorial ke kalian menjelaskan terkait 15 rumus untuk mendaftar di bagian administrasi atau seleksi kerja lainnya. Di sini saya sudah membuat soal, ada nama murid dan ada penilaian mapel ya teman-teman. Di sini saya memberikan mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di sini ada total nilai, rata-rata, status, dan sebagainya ya teman-teman ya. Kira-kira saya akan menjelaskan 10 sampai 15 rumus Excel. Oke, yang pertama di sini ada total nilai. Total nilai ini di sini kita akan menggunakan rumus sum. Nah, apa yang dijumlahkan ini untuk mapelnya ya teman-teman ya. Untuk yang dijumlahkan 3 mapel ini. Nah, kita taruh di sini. Kita mulai sama dengan sum, kita kurung buka, kita blok, tutup kurung, enter. Kita ikuti cara yang kedua sama seperti cara yang di atas. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tarik untuk blok yang sebelah kanan bawah yang tanda plus hitam. Oke. Untuk selanjutnya, kita rata-rata. Untuk rata-rata, kita menggunakan rumus average. Jadi, untuk mapel 3 ini, setelah dijumlahkan, dibagi 3. Oke, kita mulai sama dengan average, kurung buka, kita blok untuk mapelnya, kita kurung tutup, enter. Oke, di sini ada 88,3. Kita tarik ke bawah seperti biasa untuk cara cepatnya. Nah, kalau kalian tidak percaya, nanti kalian bisa cek dengan kalkulator. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan status. Di sini statusnya untuk kriteria kelulusan 70 sampai 100 itu lulus, di bawah 70 itu tidak lulus. Kita lihat dulu rata-ratanya teman-teman. Di sini untuk nama murid 1 sampai 10 sini sudah ada rata-ratanya. Nanti kita menggunakan rumus if ya teman-teman ya. Dengan kriteria kelulusan 70 sampai 100 itu lulus, jika di bawah 70 itu tidak lulus. Kenapa kita menggunakan rumus if? Karena untuk rumus if itu untuk menguji sebuah pernyataan jika benar. Contoh, jika nilai di atas 70 itu lulus dan sebaliknya jika nilai di bawah 70 itu tidak lulus. Oke, kita mulai saja sama dengan if kurung buka, kita blok untuk rata-ratanya ya teman-teman untuk mengetahui murid itu lulus tidaknya. Oke, setelah itu kita menggunakan rumus lebih besar sama dengan 70 sesuai kriteria kelulusan, maka kita tergantung laptop teman-teman itu koma atau titik koma, kita lulus. Dan sebaliknya, jika di bawah 70 itu tidak lulus. Kita cek, oh ternyata ini kurang ini ya, kita bentuk dan titik 2, kita tutup kurung. Oke, lulus. Ternyata ini rata-rata 88,3 itu dinyatakan lulus karena rata-ratanya sesuai kriteria kelulusan udah di atas 70 ya. Oke, kalau kita baca rumusnya, jika nilai di I2 lebih tinggi dari 70, maka lulus. Jika di bawah 70, maka tidak lulus gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tarik ke bawah seperti biasa. Nah, ini hasilnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke rumus yang keempat, yaitu banyaknya murid di kelas. Oke, nah banyaknya murid di kelas, jadi ini menggunakan rumus kon. Rumus kon itu ada dua ya teman-teman ya, jadi kon sama konta. Nanti ini menggunakan rumus konta karena menggunakan huruf ya teman-teman. Kalau angka itu menggunakan rumus kon. Oke, kita mulai sama dengan konta, kurung K, kita blok, tutup kurung,
Nah, banyaknya murid di sini 10 ya. Coba kita hasilnya berapa? Kita enter 10. Sesuai ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, nilai rata-rata tertinggi. Rata-rata tertinggi berarti ini ya. Oke, kita lanjut sama dengan kita menggunakan rumus max. Oke, kurung buka, kita blok, kurung, tutup kurung, enter. 88,7 jatuh ke siswa Malika Nirwasita. Untuk selanjutnya, nilai terendah sama dengan min kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. 61,0 jatuh ke Latif Khosyiah dan Fatin. Oke, untuk selanjutnya rumus yang ke-7 ya. Layaknya murid yang lulus. Di sini sudah ada status untuk lulus tidak lulus. Kita akan mencari berapa murid yang lulus menggunakan rumus CONIF. Jadi CONIF itu menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria ya. Oke, kita mulai. Rumus CONIF, buka kurung. Kita blok untuk kolom C. Setelah itu kita koma, sesuaikan dengan laptop kalian, titik koma atau koma. Nah, kita mencari kriteria, kriterianya kita lulus. Kita kasih tanda ini ya, titik 2. Oke. Nah, di sini untuk tulisan lulusnya kita sesuaikan sesuai di sini ya teman-teman ya. Kalau kecil, kecil semua, kalau besar, besar semua. Jadi sesuaikan dengan kriteria. Oke, kita enter. Oke, total ada 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sesuai. Untuk selanjutnya, yaitu jumlah total nilai murid yang lulus. Oke, jadi ini murid yang lulus dengan jumlah total nilai ada berapa? Kita menggunakan rumus sum if. Buka kurung. Jadi sum if ini menjumlahkan data berdasarkan kriteria. Oke, yang dicari kriterianya apa? Lulus ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita blok, koma, kriterianya apa? Lulus. Sesuaikan tulisannya ya teman-teman. Mohon maaf, untuk ini rumusnya jumlah total nilai murid. Oke, jadi untuk murid yang lulus tuh jumlahnya ada berapa? Jadi ini koma, untuk jumlah total nilainya kita blok. Tutup kurung. Oke, jadi ini murid yang lulus total jumlahnya nilainya ada 1473. Untuk selanjutnya rata-rata nilai murid yang lulus menggunakan rumus average if. Jadi average if ini untuk mengetahui rata-rata dari sebuah data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi tadi kita mencari jumlah, ini mencari rata-rata seperti biasa, kita blok, koma, kriterianya apa? Lulus, koma, kita rata-ratanya kita blok, tutup kurung. 81,8. Jadi rata-rata yang lulus, murid yang lulus itu 81,8. Oke, untuk selanjutnya kita mencari banyaknya murid yang lulus. Di sini sudah ada status untuk lulus tidak lulus. Kita akan mencari berapa murid yang lulus menggunakan rumus CONIF. Jadi CONIF itu menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria ya. Oke, kita mulai. Rumus CONIF, buka kurung. Kita blok untuk kolom C. Setelah itu kita koma, sesuaikan dengan laptop kalian, titik koma atau koma. Nah, kita mencari kriteria, kriterianya kita lulus. Kita kasih tanda ini ya, titik 2. Oke. Nah, di sini untuk tulisan lulusnya kita sesuaikan sesuai di sini ya teman-teman ya. Kalau kecil, kecil semua, kalau besar, besar semua. Jadi sesuaikan dengan kriteria. Oke, kita enter. Oke,
Total ada 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sesuai. Untuk selanjutnya, yaitu jumlah total nilai murid yang lulus. Oke, jadi ini murid yang lulus dengan jumlah total nilai ada berapa? Kita menggunakan rumus sum if. Buka kurung. Jadi sum if ini menjumlahkan data berdasarkan kriteria. Oke, yang dicari kriterianya apa? Lulus ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita blok, koma, kriterianya apa? Lulus. Sesuaikan tulisannya ya teman-teman. Mohon maaf, untuk ini rumusnya jumlah total nilai murid. Oke, jadi untuk murid yang lulus tuh jumlahnya ada berapa? Jadi ini koma, untuk jumlah total nilainya kita blok. Tutup kurung. Oke, jadi ini murid yang lulus total jumlahnya nilainya ada 1473. Untuk selanjutnya rata-rata nilai murid yang lulus menggunakan rumus average if. Jadi average if ini untuk mengetahui rata-rata dari sebuah data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi tadi kita mencari jumlah, ini mencari rata-rata seperti biasa, kita blok, koma, kriterianya apa? Lulus, koma, kita rata-ratanya kita blok, tutup kurung. 81,8. Jadi rata-rata yang lulus, murid yang lulus itu 81,8. Oke, untuk selanjutnya rumus yang ke-10 atau rumus yang ke-10, saya sini udah ada ini ya, soal. Untuk soal di sini nama lengkap sekolah. Jadi saya sudah menuliskan nama lengkap sekolah. Di sini ada SMK 14 Harapan, kita bisa ditulis manual SMK 14 Harapan. Akan tetapi kalau datanya banyak itu sangat menyulitkan ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan rumus concatenate sama dengan concatenate kurung buka. Jadi rumus concatenate itu rumus yang untuk menggabungkan data berdasarkan kolom yang terpisah. Jadi ini kan kolomnya terpisah, kita mau menjadikan satu. Nah, apa sih yang terpisah ini kan jenis sekolah, nama sekolah, keterangan. Kita tinggal blok jenis sekolah. Kita diurutkan ya teman-teman ya. Jadi setelah jenis sekolah kita blok, setelah itu koma sesuaikan dengan laptop kalian. Setelah itu tanda ini ya, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, selanjutnya apa? Nama sekolah, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, kita kasih keterangan di si C, oke? Tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini SMK 14 Harapan. Coba ya, kita tidak usah dikasih spasi. Coba kita nggak usah diganti spasi, nggak usah dikasih maksudnya. Kita ini ya, hilangin, coba kita enter. Nah, tampilannya kan seperti ini, nggak ada spasi atau kurang menarik lah. Jadi baiknya kita kasih spasi ya. Kita coba saja. Oke, enter. Untuk selanjutnya kita tarik. Nah, seperti ini. Untuk yang di bawah ini ada Rumah Sakit Islam Indonesia. Ini tulisannya acak-acakan ya, berantakan. Kita menggunakan huruf kecil, huruf besar di awal kata. Oke, kita menggunakan rumus ya. Ini fungsi yang ke-11. Kalau yang huruf kecil semua, kita menggunakan lower sama dengan lower kurung buka, kita blok. Untuk tulisan yang kita bikin huruf kecil, tutup kurung, enter. Dan selanjutnya, huruf besar semua itu menggunakan upper. Sama dengan upper, kurung buka, kita blok, tutup kurung, enter. Dan huruf besar di awal kata. Jadi nanti yang besar huruf R, S, I, sama I. Sama dengan
proper, kurung buka, kita blok, tutup kurung. Seperti ini teman-teman. Ini jadi total rumus fungsi Excel-nya aku sudah jelasin rumus yang ke-14 ya teman-teman ya. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.